Merdeka, Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam Setangkir Rempah-Rempah sesi yang ke-33. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya sedang berdiri di meriam buatan warga RT 8 di perumahan tempat saya tinggal di Medland Cibitung. Bapak perhatikan di sini ada banyak sekali bendera-bendera yang sudah terpasang, ya. Ini menandakan tentang sukacita kemerdekaan yang dialami oleh kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia yang sudah merdeka sejak 75 tahun yang lalu. Untuk memperingatinya, maka kita kemudian memasang bendera-bendera yang seperti ini, melambangkan sukacita kita, semangat kita bahwa kita sudah merdeka dari penjajahan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apalagi kita sebagai manusia yang sudah diselamatkan dari dosa. Tema kita saat ini adalah dimerdekakan dari belenggu dosa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti sukacita yang kita alami ketika bangsa ini merdeka dan saat ini kita merayakannya, maka sebagai umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, dimerdekakan dari belenggu dosa, sudah seharusnya lebih lagi kita mengucap syukur dengan sukacita karena kita sudah diselamatkan dari dosa. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal yang kelima ayatnya yang ke-8-9 demikian, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa pengorbanan darah maka tidak ada pengampunan dosa. Tanpa ada pahlawan-pahlawan kita, para pejuang bangsa kita yang berjuang menyerahkan diri, nyawa, dan bahkan darah mereka untuk bangsa ini, maka tidak akan pernah ada kemerdekaan. Demikian juga dengan kita sebagai manusia, tanpa kita ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dengan darahnya yang mahal itu di atas kayu salib, maka kita tidak akan diselamatkan dari belenggu hukuman dosa. Karena firman Tuhan berkata bahwa upah dosa adalah maut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah kalau sekarang kita sudah ditebus dari belenggu dosa, sudah dimerdekakan dari dosa, maka seharusnya orang yang sudah dimerdekakan itu merayakannya dengan sukacita. Tidak hidup lagi di dalam belenggu dosa, tidak lagi diperhamba oleh dosa, tidak lagi diperhamba oleh hal-hal yang bersifat duniawi yang membawa kita masuk ke dalam jurang maut. Nah, harusnya kita sebagai anak Tuhan itu menyadari itu bahwa kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Ketika dia mati di atas kayu salib, disalibkan, dia berkata sudah selesai. Artinya bahwa semua yang menjadi dosa kita, yang harusnya kita dihukum oleh Tuhan, kita sudah ditebus dan sudah menerima pembebasan, dimerdekakan dari hukuman itu. 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun Indonesia dijajah oleh Jepang. Ketika ada pekikan kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta, pada waktu itu seluruh bangsa Indonesia bersuka cita karena saat itu kita boleh merdeka dari penjajahan yang dialami selama kurang lebih 350 tahun. Apalagi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka manusia membutuhkan keselamatan, dan keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Dan keselamatan itu hanya didapatnya dengan adanya pengorbanan darah Yesus di atas kayu salib. Tanpa pengorbanan darah Yesus, maka kita tidak pernah akan dimerdekakan dari belenggu dosa. Kita terus diperhamba oleh dosa, hidup dalam dosa. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa upah dari dosa itu adalah mendapatkan hukuman kekal atau maut atau neraka hukumannya. Tidak ada manusia pun yang bisa berusaha untuk bisa mencapai surga, tidak ada. Hanya Kristuslah yang memberikan jalan itu, yaitu ke surga. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sadarilah bahwa kita sudah ditebus dari dosa, sudah dimerdekakan dari dosa, dan harusnya kita sekarang sudah menjadi orang-orang yang dimerdekakan dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh menguatkan kita, menyadarkan kita bahwa kita yang sudah dimerdekakan dari belenggu dosa, maka harus hidup di dalam kebenaran, tidak lagi diperhamba lagi oleh dosa. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat pagi, salam semangat, merdeka. Tuhan Yesus memberkati.
Sampai ketemu di sesi yang berikutnya. Amin.